Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo lae Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Aduh, gak kuat ketawa. Ketemu lagi di episode 157. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketawa dulu deh. Cerita apa ya? Aduh, sorry banget ya kalau misalnya di episode kemarin 156 intronya kepanjangan banget. Ada 7,5 menit lah aku curhat ya. Ya maklum lagi galau, jadi ada curhat colongan gitu. Banyak banget yang protes sebenarnya. Kak, lain kali intronya jangan panjang-panjang. Aduh, kucingku ini ganggu. Lain kali ini nggak usah curhat gitu. Kita bosen dengernya Kak. Langsung aja cerita horor. Kayak gitu. Pokoknya banyak banget lah yang protes gitu ya. Maaf banget. Lain kali nggak bakalan nih kita curhat-curhat colongan lagi ya. Ya mau gimana kita akunya juga bisa mencurahkan isi hatiku juga di podcast nih. Dan teman-teman juga banyak yang ngerespon sebenarnya, tapi banyak juga sebagian yang responnya ini agak kurang menerima dengan adanya curhat colongan dari aku. Dan sebelum kita mulai membacakan cerita horor nih, seperti biasa aku bakal ngebacain komentar dari pendengar podcast kisah horor yang ada di Noise ya. Karena emang di Noise itu bisa komentar-komentar nih. Nah ini komentarnya ada di episode 156. Kebetulan 156 kemarin adalah Rumah Dinas part 2 gitu. Sorry banget nih ada suara kucing aku. Lagi hamil dia. Gak tahu siapa yang ngambilin dia, anjir. Yang pertama, curhatan kali ini di banget WK. Emang merelakan itu susah banget anjir. Susah banget. Yang ada cuma nangis doang ya. Aduh capek nangis tau gak sih. Terus yang kedua, pembuat ceritanya kebanyakan baca webtoon. WK. Puyeng gue sumpah, sulit dimengerti.
bintang 1. Sungguh tidak ramah. Malah saya tuh gak pernah baca webtoon, tahu gak sih? Gak suka baca komik gue. Bintang tidak ramah ini. Bintang 1, anjir. Egy Syahrial. Ya itulah. Namanya hampir sama. Egy, Ega sama. Sama-sama menyebalkan ya. Terus komenan ketiga nih. Semangat ke Ana. Semoga segera dapat melupakan yang kemarin dan segera ketemu jodoh realnya. Amin. Ya Allah, amin. Thank you banget ya. Mana dia baru komen 1 menit yang lalu lagi. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah ngedukung aku untuk segera move on dengan yang lalu ya. Ya itulah pokoknya kata kucing aku. Oke. So, langsung aja kita bacakan cerita horor ya. Yang udah masuk ke email. Banyak banget yang udah masuk ke email. Cerita pertama ini datang dari Kristabel gitu. Kristabel namanya. Judulnya adalah Kursi. Halo Kak, selamat siang. Ngirim lagi nih. Sorry banget kemarin kurang ngerti ceritanya. Jadi cerita kali ini terkait kursi yang sebelumnya dipakai almarhum kakek. Ya udah, langsung aja ke ceritanya. Jadi kakek saya ini sebelum meninggal, 2 minggu sebelumnya dibeliin kursi kain dengan penyangga besi gitulah. Nah, 2 minggu setelahnya itu kakek saya meninggal. Lalu kursi itu dibawa ke rumah saya. Saya pakai itu setiap hari. Beberapa hari kemudian orang tua saya pergi. Lalu saya mau ke rumah saudara. Saya iseng-iseng dong mengucapkan, Ai pergi dulu ya. Saya kadang-kadang gitu bisa lihat hantu. Yang cerita kemarin itu pun saya pertama kali lihat hantu gitu. Nah, pada malamnya kan gak ada tuh yang nempatin kursi itu. Tiba-tiba bersuara sendiri kursinya. Yang mendengar suara itu ibu saya. Pasti kaget dong. Keesokan harinya ibuku bertanya ke ayahku, kok ada suara semalam di kursi? Ada yang duduk kah? Kursi ini ditaruh di kamar ibuku. Lalu ayahku menjawab, iya. Penunggu rumah kemarin duduk kursi itu. Otomatis kaget lah. Kan di sebelah tempat tidur tiba-tiba tuh kursi ada hantunya. Lalu dipindah kursi itu ke ruang tengah. Sekian dulu, semoga lebih mengerti. Makasih Kak, have a nice day. Aduh, ya. Nih dia kirim foto kursinya ya. Jadi kayak kursi malas gitu modelnya. Yang dari terpal, terpal terus besi gitu. Kalau gue sih ngomongnya kursi malas gitu. Aduh, dibilang ngerti, ya belum ngerti. Tapi ya kita harus mengerti apa dari isi cerita ini ya. Singkat, padat, dan tidak begitu mengerti sebenarnya. Tapi mari kita coba bedah. Oke, maksud ceritanya dia ini mungkin ini orang tuanya si Kristi ini ngebeliin kursi buat kakeknya ya. Nah kakeknya itu suka banget tuh duduk di kursi itu. Lalu 2 minggu kemudian kakeknya meninggal. Nah kursinya dibawa ke rumahnya dia. Nah setelah dibawa ke rumahnya dia, itu kursi ditaruh di kamarnya mamanya. Habis itu orang tua saya pergi. Lalu saya mau ke rumah saudara. Saya iseng-iseng dong mengucapkan. Jadi orang tuanya dia tuh pergi. Terus dia juga mau pergi ke rumah saudaranya. Nah sebelum dia pergi ke rumah saudaranya, dia tuh iseng ngomong ke kursi itu, Ai pergi ya gitu. Nah gak lama kemudian kursinya bersuara. Yang ngedenger itu mamahnya. Nah yang jadi anehnya ini katanya mamanya orang tuanya pergi nih sebelumnya. Terus dia juga pergi. Abis itu dia pamitan, Ai pergi. Tiba-tiba kursinya bunyi. Mamanya kaget. Wah, mamanya ada berapa ini? Yang jadi pertanyaan. Tadi katanya orang tuanya pergi.
Terus tiba-tiba mamanya ngedenger. Ini yang serem mamanya anjir. Karena mamanya katanya tadinya pergi tiba-tiba udah ada di rumah. Kan serem, bukan kursinya yang serem, tapi mamanya. Kenapa tadi udah pergi bilangnya kok tiba-tiba ngedenger suara kursi? Aneh, Bin, ajaib gitu ya. Aku susah mengerti ini, maksudnya cerita bagaimana. Oke, next. Cerita berikutnya aja. Cerita berikutnya ini datang dari Dava. Assalamualaikum Kak Ana. Aku Dava. Mau kirim cerita tentang ketindihan yang pernah aku kasih tahu di cerita sebelumnya. Oh ya, sebelumnya makasih ya Kak udah dibacain ceritaku yang suara tawa di rumah kosong. Aku speechless waktu dengar ceritaku dibacain Kak Ana. Hehehe. Bisa aja lu. Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku tentang ketindihan. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Kejadian ini aku alami waktu SMA juga. Sama seperti ceritaku yang sebelumnya, dan waktu itu aku masih tinggal di rumah lamaku itu. Jadi waktu itu aku lagi menjalani program PKL atau magang dari sekolahku di sebuah perusahaan. Pada suatu hari saat saya mau pulang dari tempat magang saya agak sedikit sakit dan pulang agak sore. Biasanya aku pulang jam 4 sore. Tapi hari itu aku pulang hampir mau maghrib. Pas sampai rumah itu kira-kira selepas maghrib. Dan badanku agak gak enak waktu sampai rumah. Singkatnya, aku tidur jam 10:30 malam. Karena udah ngantuk berat, ditambah lagi tadi banyak kerjaan, aku tidur di kamarku sendirian. Aku tidur menghadap ke arah atap kamarku dan tangan kiriku ada di ujung kasur. Nah, disinilah aku ngalamin ketindihan yang gak bakal saya lupa. Waktu itu aku pengen bangun, cuma gak bisa. Aku cuma bisa buka mata doang, tapi badanku gak bergerak sama sekali. Tapi aku ngerasa ada yang aneh. Di tangan kiriku aku ngerasa kayak ada yang nimpa tangan kiriku. Aku berusaha buat nengok ke arah kiri. Dan bener aja, di sebelah kiriku ada sesosok nenek-nenek lagi ngebelakangin aku sambil nyisir rambutnya. Ciri-cirinya itu dia rambutnya putih panjang. Tangannya itu pucat dan dia megang sisir kayu gitu. Aku di situ nggak bisa gerak dan nggak bisa ngomong, seakan mulutku itu kekunci gitu. Dan yang paling seremnya itu dia mulai nyinden lagu Lingsir Wengi, dan suaranya itu persis di kuping aku. Udah kayak pakai headset gitu. Tapi aku berusaha buat ngelawan. Akhirnya tangan kiriku bisa gerak, terus aku bisa ngecengkram si kuntilanak itu. Widih. Entah apa yang aku pegang, kaki atau paha aku gak tahu.
Yang jelas aku bisa cengkram dia. Tapi anehnya setelah aku cengkram dia, suara lingsir wanginya malah tambah kenceng gitu. Semakin dicubit semakin kenceng suaranya. Akhirnya setelah itu aku sadar dan bangun dari ketindihan itu. Aku ngos-ngosan dan capek banget abis itu. Pas aku bangun sosok itu udah hilang, gak tahu kemana, dan tangan kiriku itu panas dan agak merah. Setelah kejadian itu, aku besoknya gak masuk kerja karena aku masih gak enak badan. Dan aku cerita masalah ini ke bundaku. Dan bunda sempat gak percaya sama yang aku alami. Dan cuma nyuruh aku buat baca doa sebelum tidur. Dan besoknya aku cerita juga ke temen di tempat kerja. Dan katanya aku itu punya iga renggang gitu, yang katanya gampang dideketin sama mereka. Sedikit cerita, selama aku SMA, aku sering banget yang namanya ketindihan. Bahkan pernah dalam seminggu aku ketindihan 3 kali dalam 3 hari berturut-turut. Aku sempat sakit karena itu dan kurang tidur. Jadi agak sedikit keganggu sekolahku. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah aku udah hampir gak pernah lagi ketindihan. Sekian dulu cerita dari saya, Kak. Ceritanya mungkin agak panjang dari yang kemarin, dan maaf banget agak disingkat karena aku juga sambil mengingat lagi pengalamannya. Tapi pengalaman pas ketemu sosok itu gak bisa saya lupain sampai sekarang. Makasih Kak Ana. Semoga Kak Ana sehat selalu dan podcast kisah horor tambah sukses dan makin banyak pendengarnya. Amin. Amin. Ya, thank you banget Dava. Gue gak tahu masalah iga renggang ya. Mitosnya bener apa enggak, gue juga gak tahu. Mitos iga renggang. Ada ya? Penasaran sih ya. Lebih ke penasaran. Emangnya kalau iga renggang itu dia ini? Hah? Bentar. Oh, gak tahu sih. Saya ini ada pengakuan dari orang. Saya memiliki tulang iga jarang-jarang. Jadi menurut orang yang memahami dunia mistis, orang yang memiliki iga jarang-jarang paling gampang kemasukan. Makanya saya sering kemasukan kalau pas di tempat yang angker. Oke. Gue gak tahu masalah iga renggang itu bener apa enggak. Tapi banyak banget yang ngalamin kalau punya iga renggang itu berarti gampang banget kerasukan ya. Atau kesurupan kayak gitu. Tapi untuk masalah ketindihan, ya itu tadi udah sering banget gue ngejelasin masalah ketindihan ya. Ya percaya gak percaya, gue pernah ketindihan tapi agak skeptis juga, agak kurang percaya juga gitu. Nah yang masalah lingsir wengi, gue juga udah pernah bahas ya. Sebenarnya lingsir wengi itu bukan lagu buat ini, lagu buat apa namanya, ngundang setan atau ngundang kuntilanak. Ini sebenarnya disalahartikan. Sebenarnya lagu lingsir wengi itu, gue jelasin lagi ya, lagu lingsir wengi itu yang nyiptain tuh Sunan Kalijaga ya, Sunan Kalijaga yang memiliki makna perlindungan kepada sang pencipta. Jadi lingsir wengi itu artinya menjelang malam. Ibaratnya itu gue buat berdoa gitu loh, supaya meminta perlindungan kepada Tuhan gitu. Nah, banyak orang yang mensalahartikan lagu lingsir wengi ini, termasuk di openingku ya. Kan kalau di openingku kan ada lingsir wengi dibikin serem-serem. Sebenarnya metode teori lagu lingsir wengi itu muncul gara-gara ada dulu film namanya Kuntilanak. Kebetulan filmnya judulnya Kuntilanak. Yang main itu Julie Estelle sama Evan Sanders. Gue lupa tahun berapa, sekitar tahun 2000-an. 2007 apa berapa ya, bentar gue lihat dulu ya. Itu lumayan serem sih lagu filmnya Kuntilanak pertama. 2006 ya. Yang main Julie Estelle sama itu siapa, Evan Sanders sama Ratu Felisa. Itu gue ingat banget karena gue pernah nonton di bioskop. Nah, di film tersebut si Julie Estelle itu kesurupan. Kalau setiap dia nyanyiin lagu lingsir wengi, itu si kuntilanaknya itu muncul di kaca gitu, di cermin lah, bisa dibilang cermin.
cermin kutukan gitu. Nah dari situ teori-teori lagu Lingsir Wengi yang katanya serem itu muncul deh. Yang katanya bisa manggil kuntilanak gitu. Sebenarnya enggak. Lagu Lingsir Wengi itu sebenarnya nggak bisa manggil kuntilanak. Dia emang lagu yang diciptain sama Sunan gitu. Cuma gara-gara dibawain di film kuntilanak, kebetulan film kuntilanak, dan dipercaya lagu itu bisa memanggil kuntilanak di film tersebut, akhirnya orang-orang itu mempercayai kalau lagu Lingsir Wengi itu bisa manggil kuntilanak. Begitu ceritanya guys. Ya, jadi kalian jangan takut sama lagu itu. Dah. Next. Ini kayaknya cerita terakhir ya. Cukup panjang ceritanya. Oke. Assalamualaikum Kak Ana. Nama saya mohon jangan disebutkan ya. Kisah ini terjadi pada tahun 2014 atau 2015-an. Saat saya kerja di sebuah apartemen service area Jakarta Selatan. Aku sebagai roommate atau divisi housekeeping. Sistem kerja di sana itu setiap section itu terdiri dari 2 orang room attendant. Di hari itu saya dapat partner cewek juga. Sebagai RA, semua unit harus semuanya dimasukin atau dicek keadaannya walaupun itu statusnya kosong atau vacant clean. Gue gak bisa bahasa Inggris anjir. Singkat cerita, sudah waktunya saya cleaning unit long stay atau tahunan. Namun tenannya itu sedang sleep out, mungkin pulang ke negaranya beberapa hari. Unit itu memang ada di lantai 35 dan banyak barang-barang etnik di dalamnya. Setelah memencet bel 3 kali sesuai prosedur, kami masuk lewat pintu belakang unit apartemen itu. Awal masuk unit itu kita sudah disambut dengan suara pintu kamar utama ketutup sendiri. Kami mencoba positive thinking ya. Mungkin kena angin atau tenan sudah pulang. Kami mencoba masuk ke arah master bedroom sambil mengucapkan housekeeping dan membawa kanebo untuk mengelap. Setelah sampai di master bedroom, suara pintu tertutup itu ternyata pintu toilet di master bedroom. Saya mencoba ketuk pintu toilet tersebut 3 kali dan ada suara ketukan balasan 2 kali dari dalam toilet. Seketika saya dan teman saya kabur lari ke arah pintu keluar dan kanebo yang saya pegang tadi jatuh di depan pintu toilet tersebut. Kenapa kami lari? Karena keadaan unit tersebut itu masih sama seperti kemarin kami meninggalkan terakhir kalinya. Tenan masih sleep out. Untuk menuju ke master bedroom, kita melewati kitchen, living room, second bedroom, dan paling ujung master bedroom. Jadi kami udah lihat keadaannya masih bersih dan tidak ada tanda-tanda ada kehidupan di hari itu. Setelah sampai di pintu keluar, kami menelpon atasan kami dari unit lain untuk menemani kami mengambil kanebo yang tertinggal itu. Akhirnya SPV kami sampai dan menemani kami. SPV ambil kanebo tersebut dan beliau juga yang memberanikan diri untuk membuka pintu toilet yang tertutup itu dan tidak ada orang di dalam toilet itu. Serentak kami bertiga berjalan cepat ke arah kitchen. Karena area belakang dan kitchen belum kami cek. Jadi saya minta SPV tersebut untuk menemani kami dan dia berdiri di pintu. Pintu penghubung antara dapur dan living room yang mana posisi dia berdiri itu bisa melihat ke arah kamar utama yang ujung itu. Ketika sedang ngobrol dengan kami yang sedang mengelap debu-debu di dapur, SPV tersebut tidak sengaja melihat ke arah kamar utama dan SPV kami melihat ada bayangan hitam keluar dari toilet. Toilet yang tadi ada yang kami mengetuk dari dalam. Seketika SPV kami kabur sendirian keluar dan kami juga ikut keluar dari unit itu
dan menguncinya lagi dengan cepat. Gedung apartemen itu memang infonya dulu sebagian gedungnya berdiri di atas tanah kuburan, tapi makamnya sudah digusur. Selama 5 tahun bekerja di sana, sebenarnya banyak hal horor yang saya alami dan teman-teman kami bekerja di sana. Contohnya seperti yang pertama, section lain. Kisah RA1 dan RA2, partnernya ada duplikatnya. RA1 merasa RA2 itu sudah membilas kain pel ke area belakang dapur dan melewatinya yang sedang cleaning area dapur. Namun, ternyata RA2 masih ada di area kamar utama dan baru selesai membersihkan area kamar utama tersebut. Jadi yang tadi lewat di belakang RA1 dan membawa kain pel tersebut bukan RA2 yang asli, tapi hantu duplikat. Yang berikutnya kedua, sering sekali kami mendengar suara bangku atas meja digeser-geser. Padahal unit di samping dan atasnya kosong. Bener-bener plong kosong, gak pernah ada penghuninya atau bukan unit service. Yang ketiga, seorang security melihat ada orang di dalam mobil yang terparkir di basement di tengah malam. Padahal itu mobil harusnya gak ada orang di dalamnya. Yang keempat, divisi gudang yang letaknya di basement 3, keluar dari gudang ada kurung batang lewat di depan dia. Kurung batang itu apaan? Seketika dia lari mencari pintu keluar. Posisinya masih jam 7 malam. Dan masih banyak kisah seram lainnya di apartemen itu. Yang sering saya alami itu di dalam unit apartemen. Seperti suka ada yang lewat, bayangan hitam dan putih pada saat kami make up room. Terima kasih Kak Ana kalau mau membacakan cerita ini. Mohon maaf jika tanda bacanya yang berantakan dan kurang horor. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat ceritanya nih. Lumayan serem ya ceritanya ya. Aduh, cerita apartemen. Banyak banget pendengar podcast kisah horor yang ini ya kirim cerita ke sini tuh tentang apartemen. Apalagi yang punya apartemen sering diganggu gitu ya. Ini gue nggak tahu nih kurung batang itu apaan sih? Kurung batang. Kurung batang itu apa? Oh, gue baru tahu lagi. Kurung batang itu keranda anjir. Emang di apartemen ada keranda ya? Baru tahu loh, di apartemen itu ada keranda mayat. Ada ya? Ya malum aku nggak pernah tinggal di apartemen ataupun nginep di apartemen itu nggak pernah. Tapi kalau main ke apartemen sekali doang gitu, sekali 2 kali. Cuma kalau sampai nginep atau maksudnya nginep berhari-hari atau kayak gimana itu gue nggak pernah. Baru tahu kalau ternyata di apartemen ada keranda mayat terbang, lampor ya, lampor anjay. Ini jadi clue ya, apartemen di daerah Jakarta Selatan. Wah, Jakarta Selatan ada apartemen horor, angker yang dulu tanahnya bekas ini makam ya, makam yang udah digusur. Wih, ini kayak ceritanya yang episode kemarin ya, rumah dinas. Ternyata plot twistnya rumah dinas itu di tanah tersebut yang dibangun perumahan adalah bekas makam massal pada saat zaman gitu. Nah itu sama kayak ceritanya si apartemen ini. Waduh, gue lupa nih. Gue ternyata punya utang ya sama kalian semua ya. Aduh, dulu pas sebelum tahun baru kayaknya aku pernah ngomong nih ke kalian semua sama di feed Instagram aku kalau bakal nginep di salah satu hotel angker di Kota Malang, yaitu Hotel Niagara itu ya. Nggak tahu ya kapan ya enaknya ya, minggu depan atau 2 minggu lagi lah pokoknya. Insya Allah bulan inilah, kalau nggak awal bulan Maret
kita bakal live di sana, nginep di sana ya, live di IG. Habis live di IG kita bakal cerita-cerita horor, record di sana. Wih, nunggu ini dulu stabil, kan masih sakit nih posisinya, sama kondisi lagi menunggu kondisi situasi saat ini tuh agak renggang karena bentar lagi mau PPKM nih, anjir. Tanggal berapa? Tanggal 9. Sekarang tanggal 10. Ya, sekarang deh. PPKM ya. PPKM level berapa gua enggak tahu. Udah level ke sekian kali. Woi. Tungguin aja dah. Nanti pasti aku umumin kapan aku ke sana. Terus kita nginep di sana. Gue maksudnya nginep di sana dan ngebaca cerita horor di situ. Oke, ini lanjut kayaknya cerita terakhir. Oke, kita tambah satu cerita lagi dan cerita terakhir ini judulnya Rumah Makan Penglaris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong jangan sebutin nama saya ya kak. Jadi kali ini aku ngebahas tentang rumah makan berpenglaris kak. Tapi bukan semua rumah makan itu ada penglarisnya ya. Jadi aku tidak akan menyebutkan ciri-cirinya seperti apa. Tapi aku bakal mengajak Kak Ana dan teman-teman semua buat ngebacain kisahku sebentar aja. Jadi aku inget banget waktu itu kak. Kejadiannya itu waktu itu aku sedang bersama teman-temanku di kota Karawang. Kami menyusuri alun-alun kota dengan berjalan kaki dan pergi mencari makanan. Diingat-ingat waktu itu sih kami pergi mencari makan karena menunggu jadwal film yang lama sekali tayangnya. Kira-kira jam 2 siang baru ditayangkan. Sementara kami tiba di sana pukul 12 siang. Karena beberapa temanku merasa lapar, akhirnya kami semua memutuskan untuk makan. Singkat cerita, kami sedang berada di trotoar jalan sambil melihat-lihat rumah makan yang enak. Yap, salah satu rumah makan menarik perhatian aku dan teman-temanku. Kami semua pergi ke sana. Belum masuk saja, aku sudah merasakan ada sesuatu yang bertolak belakang dengan diriku. Tidak lama aku duduk di dalam rumah makan itu, aku melihat aura ruangan yang sangat berbeda. Begitu sesak buatku. Untuk memastikannya, aku bertanya pada temanku, Fik, ada lukisan sesuatu enggak? Semacam lukisan harimau. Dan temanku menjawab, iya, benar saja dugaanku. Rumah makan ini menggunakan penglaris. Aku mengetahuinya karena emang auranya bertolak belakang denganku. Ditambah ada sesuatu yang temanku sendiri mengiyakannya. Kalian sebelum makan mendingan semuanya berdoa bersama-sama, kataku untuk memperingatkan mereka. Setelah selesai makan, aku memberitahu salah satu temanku bahwa rumah makan itu berpenglaris. Dan aku memastikan bahwa kita semua tidak apa-apa. Oh iya teman-teman, dimanapun tempatnya, kalian jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar saat kalian makan itu terlindungi dari hal-hal negatif. Tahu gak teman-teman, kalau penglaris gitu suka minta tumbal, dan tumbalnya sendiri itu adalah pembelinya. Bayangkan kalau kalian dijadikan target buat tumbalnya. Ada teman indigoku juga memberitahu bahwa kita harus selalu berdoa dimanapun tempat makannya, sekalipun itu restoran. Kita tidak tahu apakah pedagang itu jujur atau mencurang. Ya pesan aku sih itu aja kak, jangan lupa berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Kak Ana udah dibacakan cerita aku. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ceritanya singkat juga ya ini ya. Kenapa ini 4 cerita, ceritanya lumayan singkat-singkat, jelas dan padat. Tapi ini ceritanya agak sedikit ini ya, ada sisi mengingatkannya ya.
Mau dia ada penglarisnya, mau nggak ada penglarisnya, ya mau dimanapun itu kita berada ya tetap berdoa. Mau makan ya, jangan sampai mau sebelum makan kita langsung makan gitu aja, kesedak, jadinya mati ya kan. Berdoa dulu cuy, biar semua rahmat dari makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, menjadi suatu rezeki, menjadi suatu apa ya? Ya pokoknya gitulah, nggak tahu. Pokoknya gitu. Tapi kayaknya dulu aku pernah cerita deh sama teman-teman tentang masalah penglaris. Kalau nggak salah anaknya temen aku apa ponakannya temen aku lupa. Yang dia pas diajak makan di salah satu restoran, bukan restoran sih ya rumah makan biasa gitu, cuma emang rumah makannya dulu itu dari tempat makannya kecil, maksudnya warungnya kecil, tiba-tiba dia udah gede tempat makannya, itu rumah makannya udah gede banget, mewah. Dan itu dia udah punya cabang di mana aja. Di Makassar itu aku udah pernah makan itu di Makassar. Itu rumah makannya. Maksudnya di sana ada gitu loh. Franchise-nya, cabangnya. Di Kediri juga ada. Di mana lagi ya? Di Malang kayaknya juga ada deh. Cuma yang gue pernah makan itu yang di Makassar. Tapi beda rasanya antara yang di Surabaya sama Makassar. Enakan di Surabaya. Dan kemarin sempat masuk berita kalau restonya kebakaran di bagian area dekat rombongnya. Pasti orang Surabaya pada tahu semua deh ini resto mana ya. Ini gue bukannya mau menjelek-jelekan ini restoran, karena emang gue suka banget makan di sini. Mau ada penglarisnya, mau nggak ada penglarisnya, emang gue suka banget makan di sini. Enak banget makanannya, apalagi suka minta bonusannya ya, semangkok biasanya. Itu. Nah itu gue pernah cerita deh kayaknya di episode berapa, gue lupa. Jadi temen aku anaknya atau keponakannya gue lupa, dia diajak makan di sana. Dan pada saat kan ngantri itu ya banyak banget, emang rame. Nah pas ngantri, pas duduk-duduk, kebetulan duduknya itu emang deket sama tempat penyajiannya di rombongnya gitu ya, gerobaknya. Di dalamnya itu ada gerobak gitu. Dia ngeliat di samping gerobaknya atau di atas gerobaknya ya. Kok di samping gerobaknya, di atas gerobaknya, di samping pancinya itu ngelihat sosok pocong yang sedang pocong apa genderuwo, gue lupa ceritanya. Pokoknya itu sosoknya itu lagi ngiler, ngeluarkan air liur gitu, masuk ke dalam pancinya tersebut, panci makanannya itu. Gue nggak mau nyebutin itu makanan apa, orang Surabaya pasti tahu. Nah itu ngeluarin air liur di situ, dan dia tuh nangis terus-terusan karena pada saat dia ngeliat, emang kalau anak kecil usia 3-4 tahun itu kan masih bersih ya, masih bisa ngeliat hal-hal kayak gitu yang tanpa disengaja gitu. Jadi pas dia nangis ngeliat teriak-teriak, itu posisinya si sosoknya itu katanya ngeliatin dia dengan posisi dia jongkok, terus air liurnya itu netes di pancinya itu. Matanya merah tajam, ada taringnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada temen aku, kebetulan dia tuh katanya bisa ngelihat. Ini gue belum pernah cerita. Jadi ini gue pernah makan. Pasti orang Surabaya tahu lagi lah. Ini lokasinya di daerah Wonokromo. Dan gue nggak mau menjelek-jelekan ya. Tapi mungkin banyak yang tahu ceritanya, atau mungkin ada yang tahu dengan sendirinya. Jadi dia bukanya malam sampai subuh. Dan kebetulan tempat lokasinya itu agak sedikit kumuh gitu ya, dekat pasar. Jadi temen aku yang makan di situ bilang, kenapa ini makanannya selalu laris? Padahal menunya cuma gitu doang gitu.
Dan ternyata rahasianya ada di sambelnya. Nah, sambelnya itu ada penglarisnya. Penglarisnya katanya sosoknya pocong. Pocongnya ini ada nggak ratusan sih, banyak lah pokoknya. Banyak, dan posisinya dia itu ada di setiap tempat duduk para pembelinya gitu, para pengunjung gitu, katanya di setiap tempat duduk para pengunjung. Jadi kayak ibaratnya itu katanya kalau kita makan di situ itu jadi betah banget, jadi enak rasanya. Tapi kalau semisalnya makanannya itu dibawa pulang, itu rasanya jadi aneh. Jadi kayak gimana rasanya, aneh pokoknya. Jadi gak kayak pas kita makan di tempat. Kayak gitu. Ya mungkin sugesti di kita, atau mungkin emang bener atau enggak gue gak tahu. Yang jelas gue pernah ngalamin beli makan di sana, terus gue bawa pulang. Nasinya banyak banget itu, sambelnya juga banyak banget. Gue beli itu sekitar jam 11 malam. Gue bawa pulang karena emang pas waktu itu kondisinya rame. Jadi kita gak bisa cari tempat duduk. Itu emang rasanya beda banget di saat kita makan di sana. Gitu. Entah gue tersugesti sama cerita teman-teman atau emang bener kayak gitu, gue gak tahu. Tapi emang rasanya aneh, beda gitu pas waktu kita makan di sana. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami juga makan di tempat yang ada penglarisnya. Wah, langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 157 ini. Udah ada 4 cerita yang udah aku bacain, dan ini ceritanya lumayan serem-serem banget ya. Mungkin di salah satu cerita ini ada yang ceritanya relate banget dengan kejadian kalian. Kalian langsung aja bisa kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau di Noise. Karena Podcast Kisah Horor sudah bisa didengerin di Noise. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian di setiap episodenya. Nanti bakal aku baca nih setiap kita membawakan cerita di episode terbaru gitu. Dan jangan lupa kasih bintang 5 di Podcast Kisah Horor di Spotify. Karena sekarang di Spotify kalian semua bisa ngasih rating nih. Rating ke semua podcaster kesayangan kalian. Bisa kasih bintang 5, bintang 4, 3, 2, 1, bintang 7. Puyer kali ya. Kayak tadi tuh di Noise ada yang mau ngasih bintang 1. Karena di Noise gak bisa ngasih bintang, kasih aja di podcast di Spotify. Karena udah bisa dinilai pakai bintang, cuy. Ya. Terima kasih udah ngedengerin Podcast Kisah Horor. Sampai jumpa dan tetap dengerin Podcast Kisah Horor di episode berikutnya. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.